Terlalu banyaknya alasan yang dikemukakan seseorang untuk bisa mengampuni orang lain menunjukkan betapa rapuhnya manusia dan tidak mampunya manusia untuk mengampuni. Karena memang dengan kekuatan diri sendiri, apalagi kekuatan kedagingan, tidak mampulah seseorang untuk bisa mengampuni. Ada pepatah yang mengatakan bahwa berbuat kesalahan itu memang urusan manusiawi, tetapi mengampuni itu adalah urusan ilahi. Dan karena itu urusan ilahi, kita butuh kekuatan ilahi. Sebenarnya mengampuni ini bukan sekedar bicara tentang maaf-maafan, tetapi sebuah proses batiniah yang begitu mendalam, yang harus terus-menerus dikemukakan dalam sebuah bentuk tindakan aktif yang nyata. Kita bukan saja maaf-maafan di satu hari tertentu atau di sebuah peringatan tertentu, tetapi sesungguhnya memaafkan, mengampuni itu adalah sesuatu yang patut kita lakukan rutin setiap hari sebagai sebuah kebutuhan dan aktivitas pokok kita. Kenapa? Karena itulah yang sebenarnya kita butuhkan. Kita rapuh, kita lemah, kita mudah berbuat salah, dan orang-orang di sekitar kita pun dapat berbuat salah. Karena itu kita perlu untuk terus mendisiplin diri kita, disiplin cinta kasih dari Tuhan yang kita patut responi dengan disiplin mengampuni setiap hari dan dengan sepenuh hati. Kita butuh bukan saja our daily bread, yaitu makanan hari ini yang secukupnya, tetapi juga our daily forgiveness, pengampunan setiap hari yang kita butuhkan. Kita patut membangun disiplin daily forgiving, mengampuni setiap hari. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari 3 ayat. Pertama dari Ulangan pasal 32 ayat 35. Hakulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Lalu Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Dan bagian terakhir Lukas 11 ayat 3-4. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Mengapa instruksi untuk mengampuni setiap hari itu Tuhan berikan di dalam hidup setiap manusia? Karena pengampunan itu berbicara tentang memberikan otoritas sepenuhnya kepada Tuhan yang paling pantas dan paling pas dan bahkan paling mampu dengan caranya yang ajaib untuk membalaskan dendam, untuk menghakimi, untuk menghukum. Dialah yang memegang hak itu, makanya dalam Ulangan pasal 32 tadi, dalam nyanyian Musa, dikatakan bahwa hak Tuhanlah dendam dan pembalasan. Dan setiap hari bencana yang Tuhan sediakan itu sebagai cara untuk Tuhan menyatakan dendam dan pembalasan. Dan caranya itu adalah cara yang bijak, bukan sebuah cara yang dibuat karena emosional, karena ingin menghabiskan atau membinasakan, tapi agar terjadi sebuah pertobatan. Inilah sebenarnya pengampunan tidak pernah bisa lepas dari sikap bertobat. Namun selanjutnya lagi dikatakan dalam Lukas 6 ayat 37 tadi, jangan kamu menghakimi maka kamu pun tidak akan dihakimi. Ada hukum timbal balik di sini. Kalau kita menghakimi maka kita akan dihakimi, tapi kalau kita tidak menghakimi maka kita tidak akan dihakimi. Dan juga jangan menghukum maka tidak akan dihukum, dan ampunilah kamu akan diampuni. Perhatikan 3 kalimat perintah di sini, yang 2 adalah negatif, jangan hakimi, jangan hukum, tetapi yang terakhir adalah sebuah pesan positif, ampunilah dan kamu akan diampuni. Ada hubungan timbal balik. Ketika pengampunan kita lepaskan, kita berikan, sesungguhnya kita sedang dipenuhi oleh pengampunan Tuhan yang memenuhi hati kita dan memberi kita kelegaan. Kita tidak lagi dibebani, ditindas atau dijajah oleh rasa dendam, amarah, kecewa karena kita dilukai. Tetapi kita serahkan semuanya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan itulah yang membuat jiwa kita merdeka dari segala macam cengkeraman
dendam, serta pembalasan yang kita sudah rancangkan itu sebenarnya membelenggu jiwa kita dan menghancurkan jiwa merdeka kita. Tetapi kita perlu bersandar lagi kepada kekuatan otoritas Tuhan agar pengampunan itu terus-menerus dapat hidup dalam hidup kita. Dengan cara apa? Kita perlu menghidupkannya. Tentu saja pertama kita harus mengandalkan pengampunan dari Tuhan. Tetapi yang kedua adalah kita perlu melakukannya setiap hari dengan segenap hati. Karena pengampunan adalah kebutuhan pokok harian. Bukankah di dalam Lukas 11 ayat 3-4 tadi dikatakan dalam doa Bapa kami, beri kami makanan hari ini yang secukupnya dan ampuni kami akan dosa kami. Kenapa ini disandingkan? Memohon makanan setiap hari secukupnya dan memohon pengampunan dari Tuhan atas kesalahan-kesalahan kita untuk kita bisa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Ini sesungguhnya bukan tanpa maksud Tuhan mengajarkan kutipan ini dalam doa Bapa kami. Tapi Dia mau sadarkan kita bahwa seperti kita butuh makanan setiap hari, makanan pokok kita, entah itu yang setiap hari kita makan, itu nasi atau kentang atau apa saja yang setiap hari kita makan, itu makanan pokok kita. Sama juga kebutuhan pokok iman kita adalah pengampunan. Kebutuhan pokok jiwa kita adalah pengampunan. Ini yang Tuhan mau ingatkan. Kenapa kita perlu mengampuni setiap hari? Karena kita butuh makanan pengampunan itu. Diampuni dan mengampuni, mengampuni dan diampuni dan saling mengampuni. Ini kebutuhan pokok harian untuk jiwa kita bisa merdeka dari segala macam cengkeraman dendam yang akhirnya menghancurkan ketentraman kita sendiri. Mari kita bangun sebuah disiplin kebiasaan setiap hari memulai aktivitas kita dengan hati yang dipenuhi pengampunan Tuhan. Juga kita bisa mengampuni orang lain dan juga kita melepaskan pengampunan juga untuk diri kita sendiri. Mungkin ada hal-hal yang kita belum bisa terima, hal-hal yang belum bisa kita ampuni, kesalahan kita sendiri yang kita tidak bisa ampuni. Mohon Tuhan mampukan kita untuk menerima, mengampuni kesalahan kita sendiri sebelum kita juga mengampuni kesalahan orang lain. Mungkin juga kesalahan masa lalu kita, trauma-trauma. Mungkin kesalahan orang tua kita, kesalahan pasangan kita, suami, istri, atau pasangan kakak atau adik, atau pasangan mertua atau menantu, atau segala macam pergumulan-pergumulan dalam setiap hubungan. Jangan tunggu mereka menyesal baru kita mengampuni. Tapi ampunilah terus. Bahkan sebelum mereka menyesal. Bahkan sebelum mereka bertobat. Bahkan sebelum mereka berubah. Ayo kita belajar lagi mengampuni setiap hari. Mari kita miliki daily forgiving ini. Bangun disiplin ini dan Tuhan akan memerdekakan kita sesungguhnya. Diberikan jiwa yang lega karena kita lepaskan pengampunan itu dan dipenuhi oleh pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.